Nah, seperti dari kita Anda mau wawancara tentang makaku yang berjudul keberagamaan ketika nalat dan nalat dan menanggapi. Kata mama, kalau aku dulu tahu kak, maka di usia berapa mau dimintasi atau penyadaran tentang Padahal kalau kita berbicara pelajaran kan dari kecil sebenarnya belum merasa kayak beda gitu. Ya aku lebih lekat lihat misalnya apa nggak jadi dewasa gitu kan kok dengan vision yang beda gitu. Tapi kan karena waktu kecil kita nggak punya kematangan seksual dan sadar orang dewasa kita nggak memahami itu. Tapi ketika dewasa dan belum jelas lagi itu dari kecil sebenarnya sudah merasa aku kan. Kemudian waktu SMP pertama kali mengenal bahwa ternyata orang bisa berhubungan laki dan laki. Tapi waktu itu penerimaan nggak begitu bagus karena apa namanya? Jadi lah hampa lain kita minta maaf karena juga waktu kecil itu digaji sama lampu gitu. Jadi waktu kecil itu nilai agama-agama yang lumayan kuat benar. Nah, kalau kita berbicara sadar, artinya kita menyadari gitu kan, memang kita gitu kan hidupnya itu hobi umur aku yang 16 tahun ya. Dan itu sudah mulai mempunyai pembinaan yang positif secara perlahan, tapi nggak punya pengetahuan yang luas tentang diri. Ya nggak aja sih. Jadi sebenarnya kayak gini kak. Kalau yang aku mengangkat masalah ini kan seperti yang diceritakan tadi. Waktu aku lihat story Kak Musim. Dan di story itu memang uh, kakak itu meng-screenshot SS dan ada nomor orang yang ini yang mendiskriminasi LGBT. Lalu aku dengan beraninya nomor itu dan aku ngecek orang ini. Iya, sampai sekarang masih ada chatnya. Dibalas, tapi dibalas dengan kayak gini. Oh, kau ya kaum LGBT. Dia juga menggunakan itu. Kau ya kaum LGBT. Baru aku dibuat nabi gitu kak. Seperti yang di SS kak, Lucy di story. Nah jadi aku ingin tahu sebenarnya orang ini agama atau enggak yang dari story itu gitu kan. Ternyata setelah aku respon meladeni, akhirnya dia bilang coba lo tahu kalau saya dari orang Kristen terus orang Batak dan dia itu ternyata beragama Kristen. Jadi dari situ aku berpikir, makanya tadi aku bilang kayak dia. Ternyata orang-orang yang beragama ini juga seperti yang Bapak bilang, ada yang menafsirkan itu nilai ajaran ini dengan baik, maka dia mau menerima dan tapi juga ada juga yang mendasarkan nilai ajaran itu memburuk, maka mereka mau mendiskriminasi. Maka aku bilang ada keberagaman nalar dan juga ada keberagaman nirnalang. Jadi menurut kakak, sejauh ini argumentasi keagamaan seperti apa yang sering kakak dengar, kakak temui, kayak gitu? Sebenarnya tadi yang tertarik di jauh tengah-tengah kita apakah dia memang mengimani dengan baik apa nggak baik, sebenarnya itu apa ya, ada faktornya lagi gitu kan. Ketika dia juga ruang dia beriman, ruang mengimani itu terlalu akan takdir saja beda gitu kan. Baik harus dikain itu kan mengimani itu karena itu salah satunya ruang. Kalau kata orang gitu, kita nggak bisa melihat agama sama dan kalau di lain yang mungkin punya konteks berbeda kerja apa namanya, pengetahuan terhadap masalah itu kayak mungkin bisa tidak apa namanya itu bisa belajar sukses yang selalu para punya gitu kan, mereka punya belajar dari kamu dulu gitu. Dan sejak di pendidikan kita pun tidak selalu diajari untuk kritis gitu kan, karena terbuat apa sama agama itu kayak baku banget gitu kan, kayak sejak kecil gitu kan bahwa ada roh baku banget bahwa hitam ya hitam dihindari di kita
Jadi mutasi keagamaan ini seperti apa yang saya dengar tuh saya itu gimana nih kamu iya bilang kayak gue tahu kayak gue bukan aja ya gitu apa sih kayak gini biasanya kayak ada orang yang masuk seolah sambil sebenarnya dia bukan sekitar 10 maka sih yang baru apa mau boleh apa satu sangat lagi kan marah itu dalam mau cerita sama sebenarnya terus tadi juga yang bilang kayak bahkan gara-gara kasus aja orang kayak masa sih kau ini juga udah sesuai segala macam dulu juga karena dialimentasi sama dosen sama pemilihan apa kata orang tua kau kayak gini gitu padahal kan aku sampai sekarang juga masih tinggal di rumah sama keluarga gitu kan tapi kan keluarga aku kan udah kerja gitu kenapa dia udah tanya sih terus Mbak Mas waktu itu bahkan nggak soal next ya kadang-kadang di depan umum kalau lainnya mungkin kadang aku kerja di isu jadi dia kan sendiri kamu kerja punya sendiri dan di kerjaan aja tuh waktu itu dipertanyakan apakah halal apa haram itu dia sampai ke sana gitu Bapak sama sih. Tapi dulu waktu dia itu kan oke. itu baiknya itu kan tidak tahu Oke, terus kalau gimana ya? Kan pada saat itu pasti berat, nggak pada pasti. iya Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menolak kita, terus dasar kakak gimana? iya kalau dulu kan aku tuh kapasitasnya kalau sangat kayak apa namanya melakukan diskriminasi kekerasan mungkin harus adalah orang yang lebih menguasai dari kalau misalnya kayak segala macam atau tentang usaha di kampus kita gitu nah dan aku nggak punya kapasitas gitu jadi itu nggak kayak sekarang aku nggak bisa berargumen apa oke hanya bisa menjawab ya sederhana dan bisa membela diri juga karena aku nggak punya kuasa sangat lemah pada saat itu gitu kalau dirimu pasti tahu banget kayak mana sistem pendidikan kita yang sangat taktikal gitu kan dengan segala macam kehidupan kita juga seperti itu dan penuh dengan apa namanya kekuasaan yang jadi ketika kita berada di posisi yang lemah dari sana itu nggak berdaya atau skala tidak terima kasih ini tapi aku cenderung sekarang kayak nggak mau terlalu apa ya konfrontasi banget gitu dengan orang-orang yang kontra dengan kita gitu dan semakin dewasa tuh nanti semakin jarang menemui sebenarnya entah karena aku kemudian orang melihat aku dengan tawaku gitu kan atau orang kemudian menjadi dewasa untuk kayak kita kan udah tercampur ya udah mungkin resume kan apa aja kan tapi terkadang itu disorganisasi aku nggak sengaja menemui oh ternyata mamaku sendiri yang selama ini gue baru komunikasi itu mengganggu ketika aku tidak melaksanakan apa dan ternyata mereka tidak pernah izin jadi aku berkata juga karena saya itu memang itu tuh penerimaannya nggak gitu ekstrim gitu kan mereka nggak menjauhi aku dan lain kalau terasa terang itu bisa baik-baik aja mereka apa namanya melakukan apa dengan aku itu waktu aku menyatakan diriku mereka tuh terlihat baik-baik aja di bawah aku aja gitu tapi semakin dewasa mereka belajar dan bertumbuh karena mereka selama ini tidak setuju dengan itu dengan pilihan sih kan
Dan selama ini kita akan lihat zona 5 ketika di stok patah hati yang adanya aku udah mau istilahnya udah kampanye kan, tetap kampanye gitu terus sama orang yang tahu gitu, tidak bakal nerima. Karena kalau orang belajar pasti akan benar. Misalkan kayak kamu sekarang, kamu akan mencoba mengerti. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sebenarnya kita berargumen dengan kita gitu kan, tapi dia nggak ada niat belajar, malah bukan niat untuk melawan kita, ini menurutku bobo tenaga. Kalau orang belajar akan mendengarkan. Dan aku nggak keberatan untuk menggunakan pendapat yang kontra dengan aku gitu kan. Saya sebenarnya diskusi tentang itu, tapi kita akan tahu orang yang belajar bareng sama kita tuh yang akan seperti apa. Itu sih. Aku nggak mau bertenaga sama orang yang nggak mau belajar sama. Berarti artinya sebelum kakak menghindari orang-orang yang segitu, orang-orang yang nggak mau belajar atau nggak mau juga mengurusi dan membuat tenaga sama orang yang nggak mau pengen tahu sama apa yang kurasakan gitu. Iya, kalau yang aku rasakan itu kan personal ya. Aku terlalu dalam juga. Tapi sekarang lebih bukan tentang dia itu lagi, tapi tentang komunitas yang itu sendiri. Apakah kalau dia mau belajar ya monggo bahas ya. Tapi kalau dia nggak mau apa namanya, kalau dia udah mau dengar, apakah dia hanya punya apa namanya celah gitu kan, itu kayak apa, tapi bukan menjauhi orangnya tapi menjauhi forum itu. Oke. Terus sejauh ini ada nggak yang kakak rasakan yang kan satunya tadi kayak pasti ada yang pro dan kontra, tapi ada nggak orang-orang yang beragama yang tahu tentang LGBT ini yang bisa orang kakak rasakan dari orang yang beragama yang itu, atau ada juga yang bahkan kontranya nampak kali gitu? Ya kalau ini ya, kalau kontra dulu ya, kalau kontra tuh banyak banget ini bukan muslim ya. Apa kalau untuk itu Isu kan kalau udah baca data tapi nanti keluar tuh narasi nanti dari apa namanya Waktu di kakak minum dan kakak di sini kakak sendiri. iya aku sendiri, tapi nggak ngelain aku, cuman kayak dia disipu gitu kan dengan pendapat dengan pendapat dia sangat bias gitu kan. Dan ya kalau pada soal depannya kan udah keluar ya keluar aja. Dan itu juga aneh gitu, sekarang dengan cara ibadah kami itu yang kayak waktu sholat Jumat kita cuma semua tapi tidak bisa berdiskusi gitu kan, ya ada aneh gitu. Tapi ya itu kan tergantung dan itu nggak berpengaruh nih kan keduanya yang ikan lalu sama kontra apa namanya mendapat apa agama itu sangat berpengaruh sama apa namanya bagaimana publik akhirnya ya persepsi tentang itu, terutama tuh kan apa namanya itu umat sendiri. Jadi itu yang berpengaruh apa namanya yang aku saya tadi itu juga sebaliknya sama banyak beberapa tadi yang di Sumatera Utara kayaknya tahun di sini belum ada ya, tahun di sekarang ada aja masih kayak netral tapi masih bias banget gitu kan informasinya, sehingga langsung menggiring orang-orang berperspektif kayaknya masih cocok didiskriminasi, harus dikonversi gitu. Masih kayak gitu kalau di Sumatera Utara, tapi kalau di Jawa belum beberapa kayaknya kalau di Jawa beberapa teman transgender yang masih mau agama itu hakku gitu. Aku mau belajar agama, bahkan ada teman transgender yang dia di Jawa dia transgender dan tapi Gus Fitri sebenarnya bisa ditulis ini mau harus juga kayak itu
Itu sih dari apa namanya, aku juga sekarang lagi ya itu aku belajar kenapa sebenarnya hidup ini adalah terbawa pintu ketika kita banyak dipotong dengan tafsir beragama dengan ayat-ayat dengan pasal-pasal gitu kan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan buat apa jika kamu beragama dengan wajibnya beragama bukan ya kamu belajar aja gitu kan, supaya itu juga hakmu gitu kan sebagai umat beragama, dan sekaligus untuk memproteksi diri sendiri dari faktor-faktor yang mengecilkan kamu, mempertahankan kamu, bisa kamu apa namanya tanding dan match, betul. Dan tentang apa? Bisa. Cuman mungkin kalau rasa aku ya kan, orang-orang yang belum merasakan itu belum tahu apa rasanya. Jadi maka mereka masih sering melakukan itu atau masih menganggap, dan ada juga kalangan yang mungkin bilang ini yang benar gitu. Di luar apa yang dia pahami ya salah gitu. Banyak yang gitu juga ya. Jadi memang makalah ini jalan kecil, solusi kecil untuk hal ini. Tapi ya sejauh aku menjadi mahasiswa, masih menjadi mahasiswa, menurutku ini salah satu jalan di mana, karena ini akan presentasi kan juga nanti di kelas. Ya, aku akan presentasi di kelas. Dan udah presentasi yang kedua ini tadi di kelas. Tentang apa yang ingin katakan kepada orang yang beragama namun menafsirkan agama itu dengan ekstrim sampai mereka menjadi orang yang fundamentalis. Artinya mereka beragama dengan nalar mereka, maka mereka mampu mendiskriminasi kadang kayak misalnya kakak bilang tadi sesamamu gitu, misalnya sesama muslim atau sesama Kristen, apa yang mau kakak bilang? Simpel gini aja sih, sekarang kan gue belajar cuma mau nyampein pesan. Kalau misalnya ada Muhammad ataupun kepala yang mengeluarkan tafsir atau datang yang mengajak kita untuk diskriminasi, untuk melakukan kekerasan, untuk memecah belah, hal-hal yang sekiranya bukan hal yang positif gitu kan. Menurut aku itu sebaiknya kamu hindarin aja, karena aku percaya Tuhan itu gak pernah ada untuk kita melakukan itu untuk mengajari kita memecah belah, untuk melakukan kekerasan, untuk berperang gitu kan. Tapi kayak apa namanya, gak yakin gitu kan Tuhan itu seperti itu gitu kan. Tuhan itu selalu menyatukan, selalu menciptakan aku ini itu kan dengan cahaya di asri dengan orang dan mungkin dia menghancurkan itu semua gitu kan. Artinya kita saling menghargai itu yang percaya tentang ada nggak Kak, sesuatu yang mengadu dia apa kayak gara-gara omongan orang yang aja down, atau malah karena omongan itu kan jadi mau menunjukkan ya aku ya diri sendiri. Sekarang ya segini gua ada ketika LGBT itu sendiri yang bisa berdiskriminasi LGBT yang lainnya, itu yang membuat depresi. Ketika kayak ayo bergabung buat jurnal generasi yang karena punya takut gitu kan. Aku maksudnya nggak ambil selalu tentang apa namanya, tentang kalau logis ya. Aku nggak bisa buat, tapi kayak ada dia
punya nilai-nilai agama. Orang itu masih komplek tuh. Dia tidak bisa Jadi orang itu nama dia tidak bisa berpendapat, dia tidak ini kami dia tidak dapat yang begitu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ini tidak bisa aku di kadang kontras juga gitu. Dan mana yang keluar kalau tidak bisa mereka hadir juga atau akan identitas misalnya akan homoseksual diskriminasi tersebut dari orang tua karena ada anggapan kan ya apa namanya daerah bukan berubah genderku gitu lebih baik dari orang-orang itu stop cat marah bukan karena orang begini maka kita mengalami hal yang sama yang serupa gitu kan ada kawan kita bahkan yang teman-teman saya jadi dengan hal yang lebih berat daripada kita kok kamu udah nambah-nambahin gitu kan kok kamu merasa jauh di sini dari teman iya sama perjuangan denganmu kan kalau tak aku bisa tinggal Ternyata sesama kita iya juga. itu yang menyebabkan depresi karena kalau misalkan orang yang di luar itu yang mendiskriminasi kita itu punya kerangka berpikirnya jadi pasti amat belum paham karena dia tidak merasakan sendiri Iya. karena bisa jadi ruangnya dia nggak belajar diskusi tentang itu karena aku dan yang paling sering kita paham adalah aku sendiri yang punya tubuhku diri sendiri dulu karena diriku aja butuh waktu yang nggak sebentar dan akses itu sama aku datang apa namanya kayak keberuntungan jadi kalau orang lain yang apa namanya punya sama menerima aku ya atau teman LGBT yang lainnya ya itu ya bukan aku wajarkan penting gimana kayak ya masih kayak belajar juga precious tuh benda yang kurang terus mau menggaungkan itu sama orang-orang yang jelas menolak mentah ini ruang-ruangnya yang lain ya aku nggak bisa jadi cara langsung mungkin kamu sama teman-temanmu gitu kan lebih strategis gitu kan untuk bisa menyampaikan mungkin aku enggak salah melihatnya di aja cuma strategis karena yang tadi akan lebih baik ketika kita mendekati orang dengan lingkungan di perspektifnya sendiri mencoba juga untuk memahami dia kemudian masuk di celah yang bisa dimasuk. Sebenarnya tadi mau tanya sih Kak, pertanyaan terakhir yang apa yang Kakak harapkan dari mahasiswa nanti tentang sana menanggapi cuman Kakak udah jawab tadi. Enggak, maksudnya tadi Kakak bilang Kakak nggak bisa menyampaikan mungkin melalui aku, melalui Kakak ini, tapi mereka secara spesifik mungkin kepada yang terakhir harapan Kakak depan besar. Karena pastinya aku yakin pasti ada rasa ingin bebas dan nggak mau lagi ada diskriminasi dan pergerakan itu bebas kayak udah biasa deh pengen dia masih itu kan melalui matanglah ini selalu apa juga ingin yang Kakak katakan kepada masyarakat di sana mungkin atau mahasiswa kami yang kami karena doakan ya Kak ya kan iya Kakak kayak aku tidak masa depan despeksi setelah itu nanti aku akan tes dan aku menempatkan untuk harapan Kakak ini yang akan jadi dan pasti aku yakin mas jarang menemui yang masalah itu karena pun di kampusku juga kan aku menemui ya aku menemui hal ini dan diskriminasi jadi sebagai nantinya atau aku jadi pemimpin aku pesan kamu dan mahasiswa lain ini pertanyaan terakhir aku sekarang jadi mahasiswa lagi yang teman-teman
Jangan menginspirasi orang, perasaan sama orang yang kalian itu nggak paham tentang mereka. Tapi cobalah belajar dari mereka yang mungkin kalian paham. Mungkin itu kan memperkaya pengetahuan kalian juga, kan jadi bekal buat kalian jadi ternyata di masa depan, dan punya kata-kata tentang ini buat kalian saudara kalian yang itu saudara kalian guys ya dan apa namanya bukan untuk istilah juga belajar untuk sesuai dan hal yang kalian pahami sebaiknya apa ya jadi aku belajar dari orang lainnya, belajar juga dari orang-orang itu, siapa tahu hal-hal baik ini tahu dan kalau kita bertemu sama orang bisa kan apa ya mohon jangan ususi gitu kan kalau kamu udah jadi pendeta kalian mungkin ajak gitu kan mereka mereka akses mereka menjadi umat gitu kan gimana karena banyak teman-teman sebenarnya mereka itu beriman gitu mereka dan akhirnya mereka jadi bukan males ya jadinya dan karena sampai bisa apa namanya tentang cuma bisa dia dapat mendengar itu semakin jauh gitu sama Tuhan mudah-mudahan teman-teman ini gitu kan ke depan Tuhan yang terakhirnya pertanyaannya dan itu cukup sih kak untuk bisa buat maupun sama-sama mengambil inovasi yang harus kita udah siap penerbangan ya di Jakarta. iya Maaf ya kak. Aku dia istirahat kan pagi ini tidur menentuk kabari Ya kak. kan karena hitam Keren kak. Ya enggak. gitu balik dong